Oke, selamat siang menjelang sore ya, Mas Iqbal. Kita bertemu kembali ya. Kita bertemu kembali dari minggu sebelumnya. Ya. Sekarang lebih ke minggu ketiga, bro. Minggu ketiga kita mencari cuan ya di sesi London. Sesi London. Seperti judul yang udah kemarin, judulnya itu mencari cuan di sesi London part 1. Sekarang udah 3 minggu, berarti kita minggu ketiga. Bismillah. Ketiga, ya. Mudah-mudahan TP lagi kayak minggu yang lalu. Betul sekali, minggu ketiga kemarin kita review sedikit dari minggu pertama. Kita alhamdulillah ya, kita udah ngasih signal suggest apa namanya tuh XOUSD kalau nggak salah, XOUSD, GBP, USD, alhamdulillah. TP minggu kedua juga kita meskipun dikasih startup nih, dalam artian di bawah floating dulu waktu itu. Pada akhirnya TP di malam ya kalau nggak salah, di pas Open Amerika. Pas malamnya itu ada TP alhamdulillah kayak gitu ya. Ditarik dulu, udah ngambil dulu, dan sekarang next day di minggu ketiga kita akan mencari cuan kembali ya. Mudah-mudahan Bismillah, mudah-mudahan kita profit. Kalaupun misalkan nggak profit, balik lagi yang penting kita udah tahu batasan risikonya di mana, bro. Kayak gitu. Oke. Daripada kita lama-lama bro nih, kita perkenalan dulu ya mendingan. Mungkin orang-orang di luar sana belum pada tahu kita lagi. Soalnya ini banyak yang baru banget nih, udah hampir 40 orang ya. Oke, 40 orang, dari mana aja nih bisa tulis di kolom komentar, dari mana aja ya. Hadir, Surabaya hadir, Malang hadir, Bandung misalnya kayak gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan diri, saya pribadi. Saya Relizi Maulana Sofha FA, Academy. Dan tentunya saya pasti ditemani oleh rekan kerja saya, siapa Bung? Saya Muhammad Iqbal Nurul Iskandar, tentu dari Cianjur dan juga salah satu coach dari Korea Academy juga. Oke, gitu tuh. Oke, sip. Oke, sip. Alhamdulillah. Apa tuh lebih ke komunitas. Sekarang kita gini aja Mas Iqbal. Ya, kita mulai acak-acak lagi chartnya. Kita lihat momen ya. Kalau misalkan ada momen nanti, kalau misalkan sepaham buat teman-teman di luar sana, boleh ikutin. Oke. Sepaham ikutin, sekiranya gak sepaham gak boleh di follow. Karena itu kita di sini hanya menyarankan saja. Kalau misalnya emang sepaham dengan kerugian dan take profit kita sepaham, yuk kita gas. Kalau sekiranya terlalu besar gimana, itu balik lagi ke para trader di luar sana. Mas Iqbal, dari Mas Iqbal dulu boleh deh, acak-acak dulu kayak gimana untuk analisa hari ini. Mau analisa apa? Kenapa nih SAU USD bisa naik tinggi kayak gini? Kita lihat di H4-nya. H4, ya. Nah, ini harus kita tandai dulu ini. Ini pemacu terbaiknya. Itu pola candle. Itu candle apa Mas Iqbal? Bisa dijelasin? Ini tuh disebutnya Morning Star. Mungkin orang-orang di luar sana belum pada paham ya. Ternyata candlestick itu ada nama-namanya dan ada indikasi-indikasinya. Salah satunya ini apa? Morning Star. Ini sorry dulu kasihan. Nah ini ya pemicunya ini. Ini terjadi di saat berada di support ya. Nah ketika ada candle bearish, gede, terus candle keduanya doji, lalu dibalas sama bullish, itu diindikasikan morning star-nya akan ada kenaikan. Akan ada kenaikan yang cukup lumayan signifikan lah ya. Betul sekali. Kita di sini. Nah kalau misalkan udah pada tahu nih, misalkan pola candle ini, pasti orang-orang yang udah tahu ngambil posisi buy di sini. Itu dari berapa? 1761. Dan tentu kita pasang TP-nya di resistennya. Betul sekali. Sekarang berarti TP ya. Betul. Di sekitaran 1776, 61 ke 76 hampir 16 poin ya. Betul. Lumayan. Oke. Lumayan cuan ya. Cuan banget. Sekarang kita perkecil template-nya ya. Iya. Kita perkecil template-nya. Buka dia satu. Bentar aja ya. Nah, kita tarik di sini pagi-pagi ya. Pagi-pagi saya mendapatkan apa ya? Ibaratnya tuh analisa gambaran. Nah, di sini. Nah, ini. Kayak gini ya. Nah, dia di sini. Ini trend down-nya nih. Ini trend down-nya turun. Nah, di sini dipatahkan sama candle bullish. Nah,
di sini dia naik, dan di sini dia retrace, Mas Rel. Di sini Ya, dia betul retrace. sekali. Kita tandai lagi. Sama. Dia retrace. Nah, Dan dia tidak berhasil menembus trendline tersebut kan? betul. Dia retrace. Kita lagi. Nah, di sini dia retrace, nggak berhasil menembus trendline ini, dan dia kembali naik. Nah, sebetulnya kita bisa tarik juga ke Fibonacci Expansion. ya, expansion di sini. Kita tarik dari titik A, Dari titik terendahnya ya, titik terendah ke B. ke titik B, Ya. itu di high-nya, dan yang terakhir Penurunannya ke bawah. ya, tapi nggak boleh rendah dari Ya. yang satu ya, Betul sekali. dari yang ini nih, nggak boleh lebih rendah dari ini. Oke, masih pada banyak Ya, sesuai yang masih ternyata banyak banget nih. Betul. Serius. Nah, Oke. kita bisa lihat di sini nih. Oke, nah Tuh di ya, sini begini sih. kita lihat di sini tertandai. Nah, ini level-levelnya. Level 618 di sini. Nah, ini level 100. Oke. Lo itu bisa dijadiin areanya berada Betul. di situ. Nah, di sini kita bisa follow sell-nya sebetulnya. Betul. Ya. Kita bisa follow sell-nya. Kita Bisa ada. Nice. ini di 1778 itu ada apa sih? Itu resisten. Kayak gitu. Nah, ini yang di 1777 itu Fibonacci level 61-nya ya. Betul. Jika ini tidak berhasil di breakout, nah ini indikasinya bikin morning star lagi. Kalau misalkan ini nggak berhasil ditembus, dia bakalan ada penurunan ke sini, Mas Rel. Iya, betul sekali. Menurut analisa saya ya. Dari trendline ya. Trendline, Oke. gitu. Nah, kenaikannya sampai mana? Kita Resisten tarik selanjutnya. lagi. Betul. Saya tuh tadi menemukan di Agak perbesar masih dong. iya, sebentar. Di sini dulu ya. Fotonya nyalanya. Nah, di sini. Tarik lagi trendline. Nah, di sini dapat. Ini tuh bisa ditarik dari sini. Nah, gini. Oke. Nah, ini nih. Kalau misalkan dia retrace di sini, nah kita retrace di sini, kita bisa follow sell-nya Sell balik. kayak gitu. Nah, kita berarti kalau misalkan itu buat averaging ya. Iya. Buat yang suka averaging boleh di sana. Berarti kalau misalkan orang udah nge-sell di harga 77, ya, kemudian dia ke bawah naik ya, nih. Kalau misalkan dia udah nge-sell di sini nih. Ya, udah nge-sell. Nah, di sini Ke bawah floating ke atas, bawah misal. floating, misalkan Kita bisa ambil sell Nah, lagi kita sebelum bisa- dia Tuh. nembus itu. kita bisa pasang sell lagi di sini. Tuh sekali. Harga Coba berapa? kita lihat. Nah, itu bagus. Nah, di sini kita bisa ambil posisi sell lagi. 780. 81 ya, Ya. di 81. SL-nya master di sini. Bukan master, Bro, bro. kita biasa aja soalnya. Kita juga sama belajar kok. Iya, bukan master. Jadi, nah kita bisa pasang SL di sini Tuh sekali. di 86, Berarti sekitar 6 poinan ya. 4 poin. 81, 86, 5 poin lah. Iya, ya maaf. 5 poin. Kita ubah dulu ya buat SL-nya. Nah, di sini. Untuk SL-nya di sana ya. Tulis Mas. SL. 1786. Iya, SL. SL tulis online. Oke. Di sini. Nah, di sini kita entry-nya. Kita tunggu dulu aja ya, santai. Masih pembukaan Open London. Betul sekali. Kita tunggu dulu dia. Nah, seperti itu kalau misalkan analisa saya, Mas Fel, Siap. kayak gini. Betul. Jadi kita tunggu aja. Dia berhasil nge-breakout gak? Kalau misalkan enggak, kita hajar sell ya, bareng-bareng. Kalau misalkan
dia berhasil nge-breakout, berarti kita tunggu di sini. Iya. Kalau itu berhasil ke break lagi ya udah. Kalau misalkan di sini kita udah lagi trennya. Open buy kedekatan cuma 2 poin. Makanya saya gak terlalu memaksakan. Iya, betul. Oke, itu Mas Iqbal dengan trendline ya? Iya. Oke, betul sekali Mas Iqbal. Boleh. Kita acak-acak lagi Mas Iqbal. Ini masih nunggu ya? Oke. Sorry. Kita bikin lagi aja. Mau Mas Iqbal tambahin dong? Serius. Gak usah serius. Itu menurut pandangan saya ya. Betul sekali. Karena pada dasarnya tuh mau analisa apapun kita tujuannya buat apa? Cuan. Buat cuan, buat profit. Tuh, sembilan aja. Karena profit di trading itu sebenarnya bisa dibilang gampang, bro. Betul. Kita cuman kayak sekarang duduk-duduk aja, diam-diam aja, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kalau misalnya ada signal atau ada yang kita pengen, ya udah, kita tinggal gas aja gitu kan. Duduk santai tapi sambil profitan. Betul. Itu trading. Berat. Iya, emang iya. Emang kayak gitu kan. Jadi florid. Itu ada yang masih masuk, bro? Oke, banyak sekali. Ade Gunawan, selamat sore. Mas Ade. Oh, itu ada mantap Forex Academy. Oh, itu Ponder. Kita menyaksikan juga Ponder. Minta dukungannya Ponder. Makasih ilmunya. Pondernya lagi sakit sekarang. Jadi sembuh. Betul. Jadi ilmu yang kita didapatkan itu nggak jauh dari beliau, Pak Sodi gitu kan. Rela ngeluangin waktunya setiap malam buat kita ya. Kita ngobrol-ngobrol sambil nyantai sambil belajar ya di situ. Oke. Kalau di sini sih saya pakai indikator sedikit, bantuan indikator Mas Iqbal. Kita yang simple aja. Trendline udah kayak gitu kan. Bebas sih sebenarnya kalau misalnya indikator kan tujuannya buat melihat support dan resistance juga. Coba kita pasang fresh. Oke, kita pakai Bollinger Band dulu. Kita lihat. Oke. Brother. Kita pakai warna merah. Sip. Kayak gini. Kita lihat di H4. Oke. Kalau saya pribadi ketika udah punya Bollinger Band, saya suka bisa tambah juga untuk melihat harga jenuhnya. Oke. Betul sekali. Untuk lebih ke mempercayai gitu kan. Lebih meyakinkan gitu. Meyakinkan. Kayak gini. Oke, kita bahas dikit-dikit ya. Brother. Nih, untuk teman-teman di luar sana untuk memahami sedikit dari Bollinger Band, kita lihat mau dia 1 mau dia 4 tuh definisinya sama. Di sini ada 3 garis. Ada 3 garis atas, tengah, bawah, atau sering disebut kita upper, middle, lower. Selesai seperti itu. Indikasinya seperti apa? Indikasinya kayak gini teman-teman. Kita lihat misal di H4 ya. Nah, ketika harga si candlestick ini ada di atas, ada di upper middle kan, upper band maksudnya. Yang harus kita lakukan itu yaitu kita tunggu dulu. Dianya kayak tadi kata Mas Iqbal bener, nge-retrace, nge-breakout. Kita lihat. Kalau misalkan dia tidak berhasil nge-breakout dan dia malah nge-retrace, ya udah, jangan lama-lama kita ambil follow sell. Kayak gitu Mas Iqbal. Mungkin yang di luar sana baru tahu ya, hal ini kan emang kita sering lakukan. Kita follow sell, dengan take profitnya di mana bro, gitu kan? Jangan masar kan bro. Take profitnya mana? Di middle, di sini. Kayak gitu. Kita buka dia 1 ya. Soalnya rata-rata kita, kalau saya pribadi, kalau Mas Iqbal tuh tipikal orang long term. Iya. Dia tradingnya pakai jangka jauh tuh, ambil udah punya nih seminggu segini misalnya kayak gitu. Kalau saya sih lebih ke intraday atau lebih cepat saya lebih kayak gitu. Karena saya juga kalau long term nanyanya ke Bro Iqbal. Kayak gitu. Nih kayak gini. Kalau misalkan sekarang harganya ada di 777 dan si harga candlestick-nya itu di 780 dan dia gak berhasil nembus nih. Gak berhasil nembus si Bollinger Band-nya, kita follow sell. Sama aja kan berarti kayak tadi. Tadi juga kan pas dimasukin di trendline kayak gitu. Mas Iqbal 780 dapat harganya di segitu, dapat 1 sih lebih tepatnya. Dapat 1. Kalau pakai Bollinger Band gak jauh juga, sama di sini liatin. 1780.37. Gak tembus, betul. Gak tembus, kita follow sell. Dengan take profit mana? Kalau menurut definisi dari Bollinger Band, ya udah di middle ke sini. Kayak gitu. Berapa poin? Kalau misalkan dari middle nih, kejauhan. Emang kejauhan. Betul sekali. 8 poin ya. Betul sekali. Nah, itu seperti definisi di Bollinger Band-nya. Kalau trik saya misalkan kalau kejauhan kayak gini, ditambahin moving average. Betul sekali. Ini ilmu ya sebenarnya. Sama aja ya. Makasih Mas Sony. Iya. Makasih coach. Ya, makasih coach. Dipakai ini. Ya, good. Boleh tambahin moving average-nya. Oke. Ini moving average. Sip. Mau berapa nih? Mau 8 antara 14 deh. Biasanya sih saya 8 sama 14. Tapi kita posisi 1 aja deh. Kayaknya. Lu mau berapa? Mau pakai punya lu? 8 boleh.
Sip, gas. Jangan merah dong, nanti ini. Nah, kuning aja. Kuning. Emas kan. Iya, gold soalnya. Good. Cuma kedeketan, Bro. Makanya saya kadang-kadang suka pasang 8 sama 14, tergantung. Berarti kita ubah dulu ya. Boleh. Kalau saya 13, coba 13. Berapa? 13. Jadi semakin balik lagi ke selera ya. Kalau misalnya itu saya di sini 13. Kita lu bisa kasih di sini apa namanya itu? Kasih garis brother. brother. Di sini? Ya, kasih garis kita pasang itu TP-nya kayak gitu. Kayak tadi. Nah, tulis dua satu. Boleh. Kasih teks. Ini apa sih? Apanya? Gak usah. Kasih teks aja. Biarin. Nih. Bisa jadi area TP1 ya. Biasanya kita, kalau biasanya sih kita analisa kita TP-nya gak pernah satu gitu. Kita selalu ada 2, ada 3-nya karena selama TP pendek tuh aku suka TP pendek nasi bal long term-nya. Jadi bisa follow dua-duanya. Terus itu di berapa brother? 1772.80 ya. Nah, ini untuk TP1-nya. Oke. Itu kalau misalkan pakai MA. Oke, boleh saya jelaskan lagi, brother? Boleh. Oke, untuk secara bullying urban kayak barusan, ketika dia tidak berhasil nge-break out area upper band, maka kita langsung aja follow cell-nya. Atau bisa juga kayak cell limit, tapi saya sih lebih ke WFNC kalau kita gak sibuk. Dalam artian, kita teman-teman di luar sana bisa bisa mantau, bisa analisa, ya udah wait-and-see aja. Terkecuali kayak orang sibuk, pekerja atau apapun itu, gak usah takut, dia bisa follow signal atau bisa pasang cell limit. Pasang cell limit di 80, udah tahu plan-nya kayak gimana, pasang SL-nya, pasang TP-nya, selesai. Nah, tidur lagi. Oke, itu untuk TP1 ya. Nah, sekarang kita bahas nih. Oke, yang tadi yang saya bilang tadi kalau misalkan pakai trendline kan di sini nih. Betul. Ada trendline area trendline-nya. Ternyata itu bisa jadi kalau misalkan kita pakai MA 13 juga, ini udah mewakilkan trendline baru sama aja, makanya tujuannya. Kalau misalkan saya pakai BBMA, berarti di sini udah open posisi baik. Betul. Karena kenapa? Tidak berselambus. Ya, karena ini nih, yang posisi pertama dia MA sama Bollingernya sama middle-nya bersilangan. Nah, sekarang MA dan middle-nya ini berjauhan. Betul sekali. Harga juga menjauh. Ketika si harga menyentuh MA ataupun middle, dan dia bisa follow buy-nya kembali. Kalau misalkan dia nggak berhasil nge-break out. Iya, betul. Kalau misalkan dia nggak berhasil nge-break out middle-nya. Kayak gini aja sekarang nih contoh. Ini kayak gini. Nah, ini kan ini udah menyentuh nih. Betul, udah bergaris break out nih. Nah, kita bisa follow buy harusnya di sini kayak gitu. Betul sekali. Kita udah punya signal ya sebenarnya tadi tuh. Kalau misalkan ini nggak tembus, berarti kita polosalnya TP-nya di sini. Betul. Dan kita bisa juga open posisi buy kembali di sini di TP ini. Sip. Dengan target ya masih cover lagi. Itu enak sih sebenarnya. Buy sell itu enak kalau misalkan pakai BP. Boleh lagi. Siap. Nah, itu untuk sekilas di bullying urban dan juga moving average. Nah, sekarang saya tambahin nih stokastik. Stokastik itu kegunaannya untuk apa? Kalau saya pribadi sih ngedefinisinya untuk melihat harga jenuh. Untuk melihat momentum. Betul. Momentum kapan kita buy, momentum kapan kita sell. Kayak gitu. Kayak sekarang kan. Nih, ini kan ada beberapa level nih teman-teman di luar sana. Ini ada level 80 sama level 20. Di sini tuh kayak mendefinisikan dan juga dan ada garis merah dan juga biru. Nah, di sini tuh lebih ke mendefinisikan harga ini mau kemana setelah ini bergeraknya, gitu bro. Dilihatnya dari mana? Kita lihat aja garis yang merah yang warna birunya ini. Ketika dia naik ke harga level 80, ini bisa didefinisikan bahwa itu tuh semakin harga naik. Semakin harga naik. Tapi kalau dalam definisi jual beli, gak mungkin kan candle tuh bakal selama-lamanya naik, bro. Pasti dia akan ada yang namanya fase koreksi. Atau ada fase penurunan ataupun kebalikan dan lainnya. Itulah rumus jual beli kayak gitu kan. Nah, sekarang dia naik ke sini, bro. Kayak gitu kan. Kita liatin. Kita kasih ini biar orang pada lihat juga. Kita kasih ini nih, boleh? Iya, blok. Sini nih boleh. Biar nih hal yang kayak gini. Nah, ketika dia ada di harga 80 si stokastiknya dan dia dan dia bersilangan dan dia kembali ke level 80 ke bawah, ini harus kita lakukan apa? Sell.
kayak gitu. Karena tadi harga dari sini udah terus-terusan naik dan ternyata udah ke level 80 itu tuh udah ekstrim naik dan dia udah jenuh. Betul. Dia perlu ada namanya pembalikan harga. Betul. Dari sini. Cuman momen yang baik itu kayak gimana sih bro? Misalkan nanya ya Bro Iqbal, Bro Livi, kayak gimana? Kayak ini ketika dia bersilangan turun ke bawah ke level 80 di sini kita baru posisi sell. Nih saya lihat ya. Di sini kalau misalkan kita sell, kita pakai garis ini. Anggap di angka bersilangan ya bro. Oke. Di sini nih. Kita kasih sell di sini. Kita dapat dong di apa yang ini ya? Dapat di sini di 70. Lihat penurunannya. Nyampe sini misalnya 70.65. Kalau 0,10 berarti berapa? 500.000. 50 dolar. 50 dolar. Ngomong doang, kita tahu arus stokastik ini, oke turun ke sini 5 poin 500.000 0,10. Kalau yang 0,20 Berarti 1 juta. 1 juta trading. Kalau 1 lot 1 lot berapa? 5 juta trading ceria. Itu yang dimaksudkan mencari cuan tuh, brother. Jadi kita gak perlu capek-capek di zaman pandemi yang sekarang kan. Kita cukup ya kayak gini, duduk santai, ada AC-nya, lihat fisik, tapi di garis bawahi bisa kayak gini tuh dikarenakan ilmu. betul. Dan kalau misalnya teman-teman di luar sana mencari ilmunya di mana, ya tentu. Gak salah lagi kita ada di mana, bro? Di DMAG dengan pusat edukasi trading terbesar di Indonesia. Dan gratis. Ya, catat itu. Di bawahi, gratis. Edukasi di DMAG sering banyak yang nanya saya, Mas ini bayarnya berapa per bulan berapa? Saya kalau misalkan apa namanya tuh les berapa kayak soalnya kayak gitu lah. Saya bilang gratis. Wah masa iya gratis? Mereka pada gak percaya. Pasti. Dan saya gak tahu gitu kenapa mereka gak percaya. Karena di luar sana itu masih ada yang berbayar tuh. Oh gitu. Iya. Oh pantes. Dan bahkan nominalnya itu belasan juta bro. Sekali dia edukasi atau gimana sih Simin? Ya kalau nggak salah di 3 Ah. bulan lamanya itu sebesar 15 juta. 3 bulan 15 juta, lu ngeluarin uang buat ilmunya doang. Iya. Sedangkan di DMAG ilmu kita gratis, profit kita dapat. Betul. Ya Allah. Kenapa nggak dimanfaatin? Kenapa dimatiin? Iya. Oke, sip. Oke, kalau misalkan ini gratis ini bukan buat member doang ya. Bukan. Buat umum, Yang buat mau umum. datang ke sini boleh langsung. Betul sekali. Apalagi orang-orang yang dari Bandung, silakan. Silakan. Kayak gitu. Ini untuk orang-orang yang ada di webinar Zoom Betul. sekitar 50 orangan. Bagi yang belum tahu gitu ya kantor di DMAG ada di mana. Kita pusatnya ada di Bandung. Biasanya 15 jutaan belajar teknikal master tuh. Oke. Pak Eko. Eko, kayaknya korban. Korban nih, nggak korban sih lebih ke Iya, salah dia- duduk dulu. dia belajar tapi dengan mengeluarkan uang. Pak Eko kapan datang ke Bandung Pak Eko? Aduh, Pak Boleh Eko. kita Ini kalau daripada kita 15 jutanya buat bayar edukasi, mending Pak Eko Ongkos buat kesini. ongkos ke sini Boleh. dan nginep di sini. nginep di sini, ilmunya di sini gratis, Pak Eko. Nah, tentu nanti ada bonus profit lah. Betul, bonus proyek buat Pak Eko. Sekarang aja jauh-jauh udah bonusnya berapa ya, Pak Eko udah profit Pak Eko berapa? boleh Dicantumin. berapa profitnya hari ini. Betul, mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu. Oke, untuk teman-teman di luar sana ini Pak Eko itu salah satu member ya. Salah satu member Member baru dari DMAG juga kayak gitu. Alhamdulillah beliau baru trading berapa lama sih? kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu dan udah profit. 19 Siapa Eko? juta. 19 juta. 19 juta. Tepuk tangan keren sekali buat Pak Eko 19 juta. Kalau misalkan nggak percaya, Mas Iqbal cuma ngomong doang, Betul. tanya aja langsung Orangnya. Iya, Mas Iya, Eko. sih orangnya. Kayak gitu ya. Ya guys, alhamdulillah Mas Fahmi ternyata juga ya kan? Selamat siang Mas Fahmi, ternyata Mas Fahmi ikut webinar Zoom-nya juga. Alhamdulillah coy Mas Fahmi, kalau tradingnya kita tahu arah jalannya. Kayak gitu. Siap Master, asal udah zona merah Master. Bismillah, mudah-mudahan Aman, kita Eko. aman. Yang penting pakai masker. Pakai masker, protokol kesehatannya dipakai kayak gitu kan. Yang lain-lainnya juga datang ke sini. Alhamdulillah kita juga yang penting apa ya? Ya pakai prokesnya gitu, Betul. nggak masalah sih, karena kayak gini, kayak gitu. Oke, untuk teman-teman di luar sana, kalau misalkan ada yang mau bertanya, sharing dan yang lain, boleh ditulis di kolom komentar. Misal mau bahas apa atau yang masih awam juga boleh bertanya. Atau di sini kita bukan hanya ngomongin secara teknikal ya, karena bukan hanya nyari cuan aja. Oke, tapi kita harus garis bawahi tadi. Kita tetap masih nunggu harga wait and see dulu ya, wait and see dulu di 1780. Santai aja. Ya santai aja, sama kayak gini. Betul. 1780 kalau misalkan udah nyampe ke harga 1780, oke kita sell. Kita sell manual. Sell manual, kalau misalkan kita banyak sibuk, bisa Ya. sell limit aja ya. Atau kita kasih signal pending order dulu aja mereka. Boleh. Sell Biar limit takutnya aja. ini ya. Iya, sell limit aja. Sorry. Di 80 apa di 81? 80 aja. Udah Kalau boleh kita sih. kena ya. Oh ya, kena. Gak apa-apa. Takutnya ya kalau misalkan kita masih ke pulau kita sell aja nanti. Kalau misalkan ketemu
tembus upper band gimana ya Master, terus ngasih SL-nya di harga berapa. Oke, baru guys ini. Ini kita lihat ya, ya satu. Kalau misalkan candle tembus upper band, terus ngasih SL-nya di harga berapa? Maka dari itu kita perlu wait and see itu seperti itu. Gini, kalau misalkan candle itu tembus upper band, dia kan akan mencari resisten selanjutnya. Resisten selanjutnya, misal nih, contoh kita batasin resisten. Ini dapatkan misal, nih. Dia nembus di upper band, otomatis dia bakal ke atas dan si Bollinger-nya juga akan terus berkembang. Jadi semakin tinggi. Kayak itu yang kita lakukan apa? Tunggu si candlestick-nya masuk lagi ke Bollinger. Kayak gitu. Masuk lagi ke Bollinger band-nya. Kasih contoh ya. Oke. Mulai Kita ke belakang lagi. ke belakang lagi. Apanya misi bang? Nah, itu yang satunya. Tuh. Nah, itu satu ini bukan. Ini. Iya, sekali. Yang kanan satu. Nah, Oke. Terus. Nah, Oke. Kita coba ya riwayat ulang nih, ada nih contoh kasus ya. dilihatin aja Mas. Siap. Oke, boleh. Kita ke sini ya. Nah, itu kan udah tembus nih. Sip, betul. Ini saya jelasin dikit. Kayak gini, kalau misalkan ini kan contoh nih tembus nih. Contoh nih Mas Iqbal, untuk si bapaknya. Tembus nih ke Bollinger, Pak Diska. Tembus ke Bollinger atas. Dia kan, kita tunggu di sini. Jangan lakukan open posisi. Open posisinya kayak gimana? Tunggu si candlestick ini balik lagi ke Bollinger-nya. Tapi di sini juga kita gak bisa langsung open posisi, bro. Gak bisa. Kenapa? Karena kita tunggu candle konfirmasi tersebut. Open posisinya di mana, gitu kan? Ya ini, candlestick yang ini. Candlestick yang ini kita open posisi. Kita udah masuk ke ranah Bollinger Band-nya, ranah upper band. buat candle baru di bawah. Betul sekali. Di bawah upper band, kita follow sell dari sini di berapa nih? 40 VIP, 4 poin. 400.000, 0,10. Satu candle aja. Kayak gitu. Jadi untuk di luar sana ketika misalkan nembus ke upper band, apa yang kita lakuin? Ya udah sabar. Itu gak dikejar-kejar, gak bakal kemana-mana daripada kita memaksakan, tapi kita malah rugi gitu. Tuh, kayak gitu. Lebih baik ya udah sabar, follow momennya, definisi Bollinger Band ya. Kalau kita pakai Bollinger Band, dia tunggu masuk ke Bollinger Band kembali. Ya udah, kita sell di sini. Sell di sini dapat 4 poin, ya udah 400.000 kemana nih? Ke EMA 13 lagi. EMA 13 lagi kayak gitu kan. Dapat lagi di EMA 13 kayak gitu. Jadi naik turun mantul seperti itu. Kalau misalnya sell gimana? Ya gimana lagi, namanya juga bisnis. Iya gak sih? Nah juga bisnis. Memang ada bisnis yang gak rugi, gak ada risikonya, kan gak mungkin juga. Ini sorry, ini kasihan udah mau masuk dari tadi, ini banyak lumayan ya. Kayak gitu. Ini saya mau tulis dulu, Mas Iqbal, sorry. Kita ini aja, soalnya kita di waktu bro, ternyata. So ini tuh USD di harga 17.80 ya? 80. Setuju nih, setuju? Oke, setuju. Iya. Dengan take profit pertama 17.72. Atau mau pakai yang ini? Apa? Yang lu berapa? 77. Enggak, itu masalahnya. Enggak kan 17.80 Ini TP-nya. Iya, kalau misalkan yang tadi. Oh. Oke. 17.80 dengan take profit 17.72.80 ya. Poin 80. Lu mau kasih TP2 enggak? Boleh. Berapa? TP2 Boleh. tarik dulu. Tadi sih, oke. Yang retrace tadi loh. Yang tadi yang Iya, di tempat yang retrace. Enggak, masuk aja situ. Nah ini berapa tuh? Itu berapa? Itu bisa jadi 66. Boleh, enggak apa-apa. Berapa? 65, 66. 1766 ya? Oke, kasih situ. TP2-nya 1766 ya. Sip. Poin berapa? 00 apa 50? Sama-sama aja. 00. Oke, kayak gini. SL-nya. Oh iya. Kenapa harus pakai SL, brother? Biar kita tahu batasan resiko kita di Betul sekali ini. Kalau misalkan SL tuh kalau misalkan kita nge-sell, ya udah kita lihat dulu resistennya di berapa. Betul. Atau enggak balik lagi ke money management masing-masing. Misalkan saya pribadi saya siap dengan kerugian 500.000. 500.000 tuh ketika masuk ke per exposure itu sebesar 5 poin. Ya udah, tinggal lihat aja dari 17.80 tambah 5 berapa? 17.85 itu SL kalian. Itu kalau berdasarkan money management. Kalau berdasarkan teknikal, ya tadi tinggal lihat tadi resistnya di berapa. Terbaik, ya sebetulnya SL terbaik itu ketika kita taruh, misalkan kalau kita nge-sell, kita taruh di atas resisten. Kalau kita nge-buy, kita taruh di bawah
support seperti itu. Oke, good. Sell limit XAUSD 1780, TP1 di 72, TP2-nya di 66. Ini kalau misalkan profit teman-teman di luar sana bisa nyampe 8 poin, 0,10 800.000, 0,2 1.600. Dengan SL kita ada di 86, berarti kisar 6 poin juga. 6 poin 600.000 juga, sama berarti 1:1 ya. Ini kita hanya ngasih saran. Apa? 8. Oh, sorry, beda-beda. Enggak, justru lebih kecil resiko. Nah, ini signal yang bagus. Ini signal yang bagus sebenarnya kalau misalkan risk reward-nya dapat sekali. Kita berani rugi 600.000 untuk mendapatkan profit 800.000. Benar seperti itu definisinya. Syukur-syukur kalau misalkan nyampe ke profit kedua gitu kan. Itu lebih coya. Lebih coya lagi. Itu berapa masih dari 66 86. Kayak gitu sih, itu kalau berdasarkan teknikal yang kita pelajari. Kalau sepaham boleh di follow, kalau nggak sepaham bebas, karena itu adalah sebuah pilihan. Kita mau open posisi dulu, baru kan itu untuk averaging nih. Averaging. Kita taruh aja sell limit itu untuk averaging. Kalau master berangkat katanya. Oke, hati-hati ya, tetap pakai batasan risiko. Berangkat gas yuk. Boleh Mas Iqbal, kalau misalkan untuk sekarang itu buat averaging kalau misalkan memang ininya misalkan si Sau berhasil nge-breakout 17.78 ya. Kalau kita lihat yang 30, kita perkecil lagi guys. Oke. Di sini udah kelihatannya. Mungkin dia bakalan ada penurunan langsung sepertinya, Mas Rem. Iya. Apakah kita open posisi sell langsung? Sell no. Iya. Gas. Dengan SL-nya kalau saya pribadi di 80 di 82 kalau atau misalnya boleh samain boleh gitu. Oke guys, sell XAUSD. Sell dulu ya. Sell dulu aja. Good. Sip. Lotnya sesuaikan aja ya. Sesuaikan. TP di mana TP? Samain di situ udah. 72. Nah itu. Enggak, itu 73 ke bawah dikit. Nah, oke. Sip. Sel disamakan aja ya. Sel disamain. Kalau yang mau follow selnya sekarang boleh. Itu TP pendeknya ya? Iya. Kalau misalkan TP panjang bisa di 66 juga. Kayak gitu. Untuk SL-nya samakan aja. Kita tulis dulu ya, kita ada pending order seperti biasa. Karena gini, maksudnya kerjanya tuh ya ngobrol-ngobrol, kalau emang udah ada momen kenapa gak harus kita gas? Kalau kita siap dengan resikonya. Oke, Mas kayak gitu. Mulai running ya? Oke. Padahal baru ngomong. Iya. Kayak gitu ya, selalu XAUSD di harga berapa persen bro dapetnya? Klik aja. 76.9 dengan take profit kita di sama ya 17.72 ya 17.72. Oke. Hasilnya disamain aja boleh sama yang ini biar nanti averaging jatuhnya betul sekali 17.86 ya. Iya. Oke, buat teman-teman di luar sana untuk para webinar boleh di follow signal kita ada sell XAUSD dan pending ordernya boleh itu untuk persiapan averaging. Oke, kayak gitu. Untuk SLTP-nya disamakan aja. Iya, SLTP-nya. Itu ternyata masih banyak yang masuk loh. Memang. Ini sebenarnya kasihan. Bagi yang baru masuk, kita udah ada saja signal. Ada sell XAUSD boleh dengan take profitnya di 17.72. Dan stop loss di 86 dan ada sell limit juga di 17.80 dengan SL yang sama dan TP1 di 72 ya. TP2 di 17.66 seperti itu. Kalau misalkan yang baru masuk nih, waduh kasihan banget ya yang baru masuk. Betul. Kita ketemu lagi di
minggu depan ya. Minggu depan Di hari Selasa ya. Di hari Selasa, Di hari Selasa atau Kamis. Antara Selasa dan Kamis tergantung. Kemarin kan kalau misalnya ada urusan apa yang dari kita, nanti kita mundur kan. Ya. Ini tuh harusnya Selasa. Yang dan jangan lupa podcast kita. Iya, podcast kita di setiap minggunya juga di setiap hari Rabu. Ya, malam Kamis. Seperti hari kemarin kita udah selesai podcast yang siapa yang diundang sama kita tuh? Mbak Lucy. Ada tuh member Mbak Lucy dan Mas Imam ya. Dan mungkin untuk minggu depan kita lihat nih member siapa nih yang bakal dibawa. Mungkin Mas Eko boleh kalau Mas Eko berkenan hadir ke sini. Betul sekali, atau Mbak Vivi juga yang dari Tangerang boleh untuk sedikit ya memberitahu lah ya. Iya. Betul. Kayak gitu, sip. Oke, mungkin signalnya tuh sekarang 1-2 aja Mas Iqbal. Kita jangan turun-turun. Oh iya, 2. Maksud dalam arti itu 2 tuh masih di pair yang sama gitu kan, sell limit sama sell no. Oke, untuk teman-teman kalau gak ada yang ditanyakan itu aja hari ini. Bagi teman-teman yang di luar sana, sekiranya pengen belajar trading, yuk gak usah ragu, gak usah ngapa-ngapain. Di sini kita emang benar-benar edukasinya gratis. Cukup siapin mental dan juga pengorbanan waktu sih. Betul, kayak gitu. Yang penting mau belajar, kayak gitu ya. Betul. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalkan emang berkenan, kita tunggu di sini bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, kita cuan bareng-bareng. Karena apa? Karena visi misi dari Dynamic juga lebih ke bermanfaat gitu, ilmu yang bermanfaat bagi orang di luar sana. Atau yang pengen belajar bisnis. Oke, ready. Sekali lagi, mungkin penutupan saya Relizi FA dan saya Iqbal Nurfa Iskandar dari FA juga. Kami berdua undur diri dan terima kasih kepada yang sudah meluangkan waktu untuk melihat kita ngobrol kayak gini. Mudah-mudahan menjadi uang. Amin. Menjadi dolar. Amin. Dan jangan lupa tersenyum. Sip. 50. Goodbye.